Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Abdullah dengan NIM 21020051 dari FSB angkatan 21. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ira mengenai pengelolaan pencemaran industri. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama yang itu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Menurut PP nomor 20 tahun 2021, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yaitu ada apa aja sih? Yang pertama itu mudah meledak, reaktif, beracun, mudah terbakar, infeksius, dan korosif. Kategori limbah B3 yang pertama itu kategori 1 limbah B3, kategori limbah B3 yang memiliki dampak akurat, cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif tersebut lingkungan hidup. Selanjutnya itu limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat kronis atau subkronis atau jangka panjang. Dan selanjutnya itu pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang ditimbulkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Dan ada juga bentuk penyimpanan. Yang pertama itu ada bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah B3, kolam penampungan limbah B3. Lanjut mengenai penyusunan laporan pelaksanaan penyimpanan. Sumber nama, jumlah limbah B3, kategori atau karakteristik limbah B3, pelaksanaan penyimpanan limbah B3, dan penyimpanan dan pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3 dilakukan sendiri atau oleh penghasil limbah B3 atau menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3, dan penimbunan limbah B3. Contoh penyimpanan untuk bangunan, contohnya itu seperti gambar yang di atas tersebut. Selanjutnya itu ada pertanyaan keempat itu, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama itu limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan. Yang pertama itu memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Yang kedua itu melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan B3, limbah B3. Dan yang keempat, yang terakhir itu melakukan pemantauan lingkungan. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama itu metode kimia. Metode kimia sendiri itu pertukaran ion oksigen dan pengategorikan metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua itu metode teknis. Metode teknis yang paling baik digunakan mengatasi limbah bahaya. Yang ketiga itu metode biologis, menggunakan sistem biologis buatan. Yang keempat itu metode fisik, pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berupa bentuk fisik. Selanjutnya itu lanjut ke pertanyaan nomor 6.
Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama itu ada bangunan, tangki, silo, waste pile, waste impoundment. Itu ada kategori 1, sumber tidak spesifik, sumber umum, sumber khusus. Seperti ada di gambar tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama itu desain konstruksi melindungi limbah B3 dari tinjauan dan matahari. Yang kedua itu memiliki penerangan dan ventilasi. Yang ketiga itu memiliki saluran operasi bak penampung. Seperti kurang lebih contohnya seperti yang di atas. Baik, selanjutnya itu nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dalam jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3 itu ada kategori 1 dan 2, kategori 1, kategori 2 dan sumber tidak spesifik, kategori 2 dari sumber spesifik umum, kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Contohnya seperti yang ada di gambar tersebut. Dan selanjutnya itu pertanyaan nomor 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3, sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Yang pertama itu ada sumber industrinya itu dari PT Triyata Mulia Indonesia. Yang kedua itu ada PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbahnya itu limbah paper sludge dan pemanfaatannya itu bahan baku kertas low grade. Sumber industrinya itu berasal dari PT Triyata Mulia Indonesia semua. Itu berbeda jenis limbah. Ada limbah dain sludge, bahan bakar pemanfaatannya bahan bakar alternatif. Dan selanjut ke pertanyaan ke-10, yaitu sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori sumber, jelaskan ketentuan informasi pada kendaraan pengangkutan. Berdasarkan kategori dan sumbernya, yang pertama itu pengangkutan limbah B3 baik dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek sama namun melewati jalur umum. Yang kedua yaitu ada pengangkutan limbah B3 mengumpul limbah B3 ke pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan limbah B3. Yang ketiga yaitu mengangkutan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 ke pengolahan dan atau penimbunan limbah B3. Yang keempat yaitu mengangkut limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Contoh gambar simbolnya yaitu seperti yang ada di atas, gambar di atas tersebut. Baik, dari saya Nurholis Abdullah, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.